Nama, julukan, dan asal-usul Syekh Siti Jenar. Namanya yang populer, terutama di kalangan masyarakat Islam, adalah Siti Jenar. Namun ia mempunyai nama dan julukan lain yang jumlahnya cukup banyak. Istilah Siti Jenar sendiri bermakna tanah abang atau tanah merah. Hal ini karena Syekh Siti Jenar memang berasal dari sebuah kampung yang bernama Lemah Abang atau Tanah Merah yang ada di Jawa Barat. Namun sumber lain menyatakan bahwa nama Siti Jenar itu berasal dari bahasa Persia yang berarti Tuan berkekuatan api. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Raden Abdul Jalil, dan ada juga yang menyebutnya Hasan Ali. Juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Siti Brit, dan Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar merupakan seorang tokoh yang dipandang sebagai sufi dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Jepara. Asal-usul serta sebab kematian Syekh Siti Jenar secara pasti belum bisa dikuak, mengingat ada banyak versi yang simpang siur mengenai dirinya dan akhir hayatnya. Hal yang sama juga terkait dengan berbagai versi lokasi makam tempat ia disemayamkan untuk terakhir kalinya. Di Jepara sendiri terdapat di kompleks makam Sultan Hadrilin, tepatnya di kompleks makam Sultan Hadlirin, ada makam Raden Abdul Jalil yang juga disinyalir sebagai makamnya Syekh Siti Jenar. Tokoh sufi ini diduga meninggal dan dimakamkan di Jepara karena ia dulunya juga banyak menyebarkan Islam di kota ukir itu. Syekh Siti Jenar muncul sebagai tokoh kontroversial karena ajarannya yang terkenal, yaitu Manunggaling Kawula Gusti, yang di dalam Islam disebut dengan Wahdatul Wujud. Melalui ajaran inilah dirinya dianggap sesat oleh sebagian umat Islam, termasuk oleh para wali songo. Meski tak jarang banyak orang yang menganggapnya sebagai seorang intelek yang telah memperoleh esensi Islam, ajaran-ajarannya tertuang dalam karya sastra buatannya sendiri yang disebut Pupuh, yang berisi tentang budi pekerti. Melalui doktrin Wahdatul Wujudnya, Syekh Siti Jenar telah mengembangkan ajaran dan cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo yang lebih bertumpu pada syariat. Meski demikian, Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo sesungguhnya tak bisa dihadap-hadapkan begitu saja. Sebab pertentangan praktik sufi Syekh Siti Jenar versus Wali Songo itu hanya terletak pada aspek formal belaka, di mana Wali Songo karena mempertimbangkan kemaslahatan umat atau banyak orang lebih menonjolkan dan memperkuat sisi syariat atau aspek zahir, sementara Siti Jenar lebih menonjolkan sisi hakikat atau aspek batin. Hingga saat ini sosok Syekh Siti Jenar ini masih diliputi misteri, sehingga tak jarang ada orang yang percaya bahwa Siti Jenar itu hanya mitos atau hayalan belaka. Meski demikian, sudah banyak buku atau tulisan yang membuktikan bahwa Syekh Siti Jenar sebagai tokoh historis, bukan sosok fiktif. Di samping sosoknya yang kontroversial, sehingga sejumlah orang yang tak setuju mencoba menghapus namanya dari halaman sejarah. Nama Syekh Siti Jenar juga sangat banyak sehingga membuat orang bingung. Muhammad Solihin mencatat bahwa ada sekitar 12 nama dan julukan Syekh Siti Jenar.
Yang pertama adalah San Ali, yaitu nama kecil pemberian orang tua angkatnya. Orang banyak yang salah menyebut nama ini dengan Hasan Ali Ansar, padahal nama terakhir ini bukan termasuk namanya Syekh Siti Jenar. Yang kedua, Syekh Abdul Jalil. Nama ini didapatkan dari Malaka setelah Syekh Siti Jenar dikenal sebagai pendakwah Islam di kawasan itu. Nama ini juga sangat populer di kawasan pantai utara Jawa, termasuk di Jepara. Bahkan ia juga dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Jepara. Yang ketiga, Syekh Jabaranta. Nama ini dikenal di daerah Palembang dan daratan Malaka. Istilah Jabaranta sendiri ini adalah seorang guru suci yang berpakaian compang-camping. Hal ini menunjukkan laku seorang sufi. Yang keempat, Prabu Satmata atau Gusti yang tampak kasat mata. Nama ini menunjukkan kondisi kasyaf bagi seorang sufi, sehingga dirinya bisa menyaksikan kebenaran yang hakiki. Nama ini pula yang banyak dikenalkan kepada para santrinya. Yang kelima, Syekh Lemah Abang atau Lemah Bang. Nama ini dikaitkan dengan daerah tempat Syekh Siti Jenar tinggal pasca dirinya pulang dari pengembaraannya yang lama. Kampung Lemah Abang yang dipimpin oleh Syekh Siti Jenar ini dikenal sebagai kampung yang selalu melawan terhadap segenap otoritas kekuasaan, termasuk kerajaan. Secara geografis, kampung Lemah Abang ini ada di daerah Cirebon. Karenanya, nama Syekh Lemah Abang ini nampak lebih populer di Cirebon daripada nama Syekh Siti Jenar. Namun berdasarkan cerita rakyat yang berkembang di Jepara, Cirebon, Tulung Agung, dan Malang, bahwa Syekh Siti Jenar disebut juga dengan Syekh Lemah Abang karena berdasarkan cerita rakyat tersebut, setiap tanah atau daerah yang disinggahi oleh Syekh Siti Jenar, maka tanah itu berubah warnanya menjadi lemah kuning kemerah-merahan. Yang keenam, Syekh Siti Jenar. Nama ini secara literal sesungguhnya bermakna lemah abang atau tanah merah. Namun penggunaan ini sesungguhnya lebih merujuk pada ajaran atau pemikiran tentang wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, atau sangkan paraning dumadi, yang menegaskan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan hanya dari segumpal tanah merah, dan selebihnya adalah ruh Allah. Nama ini pula yang digunakan Sunan Bonang ketika memperkenalkan Siti Jenar ini kepada Dewa Wali Songo saat kehadirannya di Demak. Yang ketujuh, Syekh Nurjati. Nama ini juga populer dengan Pangeran Panjunan atau Sunan Sasmita yang ada di dalam Badat Cirebon. Yang kedelapan, Syekh Siti Bang atau juga Syekh Siti Brit. Nama ini diberikan oleh masyarakat Jawa Tengah. Yang kesembilan, Sunan Kajenar. Nama ini disebutkan dalam sastra Islam Jawa versi Surakarta yang baru di masa Ronggo Warsito. Yang kesepuluh, Syekh Wali Lanang Sejati. Nama ini juga disamakan dengan Syekh Jati Mulia. Yang ke-11, Susuhunan Binang. Dan yang terakhir, Syekh Sunyata Jatimurti, Susuhaning ing Lemah Abang. Namun dalam masyarakat dan sejarah, yang lebih populer adalah Syekh Siti Jenar. Barangkali karena nama ini memang sudah kadung melekat dengan doktrin wahdatul wujud di tanah Jawa, sebagaimana nama Al-Halaj di Baghdad, sehingga ketika bicara
atau mendengar nama Syekh Siti Jenar, maka pikiran orang kebanyakan langsung tertuju pada ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Atau ketika mendengar ajaran Wahdatul Wujud, maka pikiran kita akan tertuju pada nama Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar lahir pada 1426 sampai 1524 di Pakuwuan, Kecamatan Caruban, Cirebon. Lingkungan Caruban ini dulunya dikenal sebagai daerah yang multi etnik dan multi bahasa, sehingga menjadi area melting pot bagi beraneka ragam masyarakat. Seperti sudah disebutkan bahwa asal-usul Syekh Siti Jenar ini masih berada dalam perdebatan dalam sejarah Keraton Cirebon. Seperti dikutip oleh Abdul Munir Mulkan, dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah sepupu dari Syekh Nurjati, dan Syekh Nurjati sendiri adalah guru besarnya Sunan Gunung Jati. Syekh Nurjati sendiri dikenal sebagai pelopor dakwah Islam di daerah Cirebon. Berdasarkan keterangan ini, Syekh Siti Jenar sesungguhnya sepupunya gurunya Sunan Gunung Jati. Kemudian di dalam Badat Demak dan Badat Tanah Jawi disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari seekor cacing yang bermetamorfosis menjadi manusia. Hal ini terjadi ketika mendengar wejangan dari Sunan Bonang. Dikisahkan bahwa suatu hari Sunan Bonang mengajarkan sebuah ilmu gaib kepada Sunan Kalijaga di atas sebuah perahu yang ada di tengah danau. Ketika kedua sunan ini sedang mengkaji ilmu tersebut, tiba-tiba perahu bocor. Maka diambillah segenggam tanah liat untuk menambal kebocoran perahu tersebut. Tak taunya tanah liat yang digunakan untuk menambal perahu itu ada seekor cacing. Sebagai seorang wali yang sakti, Sunan Bonang tahu bahwa selain Sunan Kalijaga, ternyata ada makhluk lain yang mendengar wejangan ilmunya, yaitu seekor cacing. Saat mendengar wejangan ilmunya Sunan Bonang itulah seekor cacing itu berubah menjadi manusia yang kelak dinamakan Syekh Siti Jenar. Namun dalam kisah yang dielaborasi Abdul Munir, dijelaskan bahwa Syekh Siti Jenar sesungguhnya asal mulanya bukanlah seekor cacing, melainkan manusia, karena ia sendiri merupakan keturunan seorang bangsawan Cirebon. Namun karena ketika muda ia melakukan kesalahan fatal, sehingga ayahnya yang merupakan seorang raja sekaligus pendeta yang akrab dipanggil Resi Bungsu mengutuk dirinya menjadi seekor cacing. Lalu cacing itu dibungkus tanah liat dan dibuang ke sebuah danau. Saat Sunan Bonang memberi wejangan sebuah ilmu kepada Sunan Kalijaga di danau tersebut, perahu yang mereka tumpangi bocor. Lalu diambillah tanah liat untuk menambal perahu itu. Ternyata segumpal tanah liat yang diambil Sunan Bonang atau Sunan Kalijaga untuk menambal perahunya itu adalah tanah liat yang digunakan untuk membungkus Syekh Siti Jenar saat dirinya dikutuk ayahnya menjadi cacing. Karena mendengar wejangan ilmu Sunan Bonang itu, cacing itu kemudian berubah ke asalnya, yaitu menjadi manusia. Karenanya manusia ini oleh Sunan Bonang diberi nama Siti Jenar, yang artinya tanah atau lemah merah. Jadi asal-usul Syekh Siti Jenar sendiri sesungguhnya banyak diliputi oleh mitos dan misteri. Karena itu wajar kalau sejarah-sejarah asal mulanya masih sangat kabur dan menimbulkan perdebatan hingga saat ini. Beragam versi telah menyebutkan asal-usul Syekh Siti Jenar. Selain versi tersebut, beberapa versi lainnya yang diantaranya yang ditulis oleh Surodipuro menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar merupakan Syekh Lemah Abang
yang nama aslinya adalah Abdul Jalil. Lalu dalam serat Wali Sana juga dijelaskan secara negatif bahwa Syekh Siti Jenar sesungguhnya ahli sihir yang ditolak untuk berguru kepada Sunan Giri. Tetapi ia berhasil mencuri sebagian ilmunya Sunan Giri. Lalu para pengikut Torekot Akmaliyah, kata Muhammad Solihin, menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar sesungguhnya anak dari seorang raja Cirebon yang mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama Islam di seluruh tanah Jawa. Sehingga ia pun membuka perkampungan dakwah sebagai basis dakwahnya yang disebut dengan Lemah Abang. Lain lagi yang dilaporkan di dalam naskah Negara Kertabumi, Syekh Siti Jenar merupakan seorang ulama kelahiran Malaka yang bernama Abdul Jalil, putra seorang ulama Malaka yang bernama Datuk Soleh. Kemudian di dalam naskah Wangsakertan disebutkan silsilah Syekh Siti Jenar hingga ke Nabi Muhammad SAW dengan Fatimah dan anaknya Sayyidina Husain. Dengan penjelasan tersebut, Solihin menegaskan bahwa Syekh Siti Jenar sesungguhnya manusia lumrah yang hadir dalam sejarah, bukan tokoh fiktif apalagi mitologis. Ia benar-benar lahir di dalam sejarah dan hidup sebagaimana manusia lainnya. Adapun sejarah kehidupannya diliputi oleh banyak mitos. Namun yang pasti bahwa Syekh Siti Jenar bukan sosok mitologis, melainkan sosok historis. Ia lahir dari keluarga bangsawan Cirebon. Lalu ketika masa muda, ia melakukan pengembaraan intelektual ke berbagai daerah dan negara. Setelah pulang ke Jawa, ia memilih menjadi petani sambil berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa.